Kemarin kamu bilang apa namanya eventnya itu karena corona itu ya jadinya kan. Kalau sendiri posisinya di hari apa sih? Maksudnya di kapan sih? Itu nyesek banget sebenarnya, soalnya waktu itu tuh aku lagi ikut latihan drama, ikut latihan teaternya, terus abis itu pas hari itu baru banget pas pemerintah Belanda keluarin gak boleh bikin event 100 orang. Iya. Aku ngeliat kayak, oh gimana nih? Halo teman Tirta, balik lagi sama Ika di sini. Kita kali ini lagi rekaman di kampus setelah sekian lama kita kena COVID-19. Nah kebetulan kita kedatangan salah satu narasumber kita dari PPI, perwakilan dari PPI Rotterdam. Sebagai ketuanya ada Mbak Tiara di sini. Halo. Nah, kenapa beliau pakai baju seperti ini? Karena baru saja habis ikutan acara Eureka Week ya. Jadi ngapain aja tuh Mbak kalau tadi di acaranya? Boleh cerita nggak? Boleh. Jadi tuh kalau di Eureka Week itu namanya Eureka Week sebagai orientasi gitu Mbak. Jadi kalau misalnya anak-anak baru gitu, kalau misalnya mereka baru kenal Rotterdam, mereka baru kenal Erasmus, mereka tuh biasanya tuh datang ke sini buat orientasi dan ngeliat-ngeliat bus tuh apa aja sih di sini, association tuh apa aja sih di sini. Dan karena PPI itu adalah salah satu association yang diakuin oleh kampus, ya kita juga buka bus gitu. Nah buka bus. Kebetulan kalau bootnya sendiri sesinya berapa lama nih? Cuma sebentar aja. Kalau bus tuh sebenarnya dari jam 9 pagi sampai jam 5.30 sore gitu. Dan itu berlangsung dalam 4 hari. Oke, dalam 4 hari. Berarti lumayan lama juga ya. Nah, kalau misalnya kita nggak bahas masalah studi sendiri ini ya, Tiara. Kan aku pertama kali kesini itu kan di tahun 2019 ya. Lagi itu kaget banget sih sebenarnya pas lagi awal datang. Pas lagi niat Indonesia di Erasmus, di Rotterdam sendiri. Banyak ya, banyak ya. Terus habis itu kebetulan pada saat itu juga kamu lagi pencalonan ya. Iya. Nah, aku tuh belum sama sekali nggak tahu tuh siapa kamu siapa. Terus kemudian lagi ada sesi apa. Cuma tahunya tuh karena di grup udah rame kan. Maksudnya ini ada anak Rotterdam lagi ada sesi pemilihan dan sebagainya gitu. Tapi pertanyaan pertama aku ketika sampai di Belanda adalah kenapa banyak anak S1 di sini gitu. Kalau yang mendasari Tiara sendiri buat kuliah di Belanda apa sih pada saat dulu? Jadi itu sebenarnya yang mendorong aku untuk S1 di luar itu sebenarnya dari orang tua aku. Jadi orang tua aku tuh pengen banget aku dapat pendidikan yang lebih baik dari mereka. Bukan berarti pendidikan Indonesia nggak bagus atau gimana, tapi mereka pengen aku di sini karena kalau misalnya tinggal di luar sendirian itu tuh kayaknya lebih mantep perjalanannya, dimana bisa lebih belajar mandiri, bisa belajar nggak bergantungan dengan orang. Kalau misalnya kuliahnya S1 di Indo kan biasanya masih bisa gampang gitu ketemu orang tua segala macem. Nah ini tuh bukan cuma dengan hal pendidikan doang, tapi orang tua aku pengen banget aku belajar mandiri. Jadi kalau meaningnya dari orang tua adalah sisi kemandiriannya yang diasah gitu ya. Kalau pas lagi dulu dari background pendidikannya di SMA sendiri memang sudah didesain to be maksudnya kayak ada kan ini beberapa yang masuk dalam kategori SMA internasional gitu. Terus ada juga yang memang lingkungan sekolahnya itu memang punya potensi, kamu bisa nih kita ada kayak jasa konsultasi atau apa yang kamu bisa ngebantu kamu buat kuliah di luar negeri gitu. Kalau kamu sendiri perjalanannya pada saat dulu SMA gimana? Jadi tuh sebenarnya aku masih termasuk orang-orang yang hoki ya Mbak. Jadi aku dulu tuh masuk di salah satu SMA internasional. Jadi emang dari dulu tuh jalurnya menyiapkan aku untuk sekolah luar gitu. Jadi itu dari sisi pendidikan aku pas SMA juga sebenarnya ngelatih aku untuk bisa ngomong bahasa Inggris dan kayak bercanda dengan bahasa Inggris gitu. Dan secara pendidikan juga dia diajarin dari dulu tuh kayak gimana sih bikin esai segala macam. Jadi tuh pas di sini pas udah suruh bikin esai segala macam aku juga jadi nggak kaget gitu. Dulu sendiri sekolahnya di mana tuh pas lagi SMA? Aku dulu di BINUS. Di BINUS. Jadi kamu memang ambil programnya BINUS yang internasional kelas ya berarti ya. Betul. Nah kalau dari sana sendiri ke sini proses pendaftarannya gimana tuh Tiara? Nah karena emang sekolah aku internasional, jadi tuh proses pendaftarannya tuh mungkin lebih mudah daripada kalau misalnya teman-teman yang lain dari misalnya sekolah negeri atau swasta gitu ya. Yang sekolah umum ya. Kalau misalnya aku tuh dulu aku ngikutin program namanya IB International Baccalaureate gitu. Jadi kalau misalnya aku mau daftar ke luar negeri biasanya aku cuman kirim nilai aku yang itu, terus udah gitu aja gitu. Jadi tuh kalau misalnya si IB ini diakuin
di hampir semua universitas. Jadi kalau misalnya aku nilai bahasa Inggris dan nilai matematika aku itu udah bagus, udah pas gitu, jadi nggak usah ngetes apa-apa lagi. Jadi tuh kemarin aku juga nggak harus tes IELTS segala macam gitu Mbak. Oh jadi benar-benar nggak ada sama sekali. Wow, menarik. Jadi hoki banget. Iya, soalnya aku ngebayangin ya pada saat aku sendiri pertama lihat persyaratan kuliah lah pasti ya, kalau sendiri kita masuk kuliah luar negeri pasti kita cek dulu persyaratannya apa aja gitu. IELTS sendiri cukup challenging gitu kalau kita bandingin Tiara sama teman-teman yang lain gitu. Ada juga yang sistemnya berarti yang dia harus tes sendiri, ada berarti yang di sini? Ada. Jadi tuh kalau misalnya aku punya teman dia dulunya di lab school, jadi sekolah swasta kan dia jatuhnya. Iya. Jadi itu dia harus kirimin nilai UN-nya. Terus kalau nggak salah itu harus minimal 8 gitu. Terus habis itu dia juga harus tes IELTS minimal 7,5. Itu udah lumayan tinggi ya berarti. Oh iya, di sini 7,5. Dia masuk di Erasmus. Erasmus iya, harus 7 atau 7,5 gitu aku lupa. Terus habis itu dia juga harus ngambil tes matematika dari Erasmusnya gitu. Kayak ini ya penyetaraan awal gitu ya. Betul. Berarti mereka lebih lebih challenging ya. Oke, kalau yang tadi ikut program yang IB tadi, itu sebenarnya biayanya sudah termasuk dari awal atau gimana tuh? Kalau IB maksudnya kan dapat ikutan program konsultan nih, maksudnya dia ngebantu kan masalah konsultasi biar kamu bisa. Beda. Jadi tuh kalau misalnya IB tuh kayak UN gitu, jadi kurikulum sekolah doang. Ya Allah, capek deh. Capek banget. Nanti kalau misalnya apply apa-apa juga akhir-akhirnya sendiri juga gitu. Tapi kalau dari proses pendaftarannya itu semua sendiri, cuma karena dia sudah desain kurikulum yang sudah ngikut sama luar punya, jadi kamu dianggap sebagai sama seperti negara Belanda sendiri gitu. Kalau yang dari BINUS sendiri, selain kamu ada lagi yang maksudnya selain ke Belanda itu memungkinkan berarti kan dengan IB ini? Mungkin banget soalnya kakak kelas aku yang baru lulus graduate S1 itu juga dari IB juga. Lumayan ya. Berarti ini ya programnya BINUS baru tahu sih. Maksudnya selama ini kan aku dengarnya BINUS kan lebih ke universitas ya. Maksudnya belum pernah nih ketemu yang mahasiswa gitu. Jadi ini baru pertama kali aku dengar yang bukan mahasiswa yang SMA itu aku pertama kali nih dengar. Nah kalau dari pertimbangan orang tua tentang masalah biaya dan sebagainya gimana? Ya. Kalau misalnya masalah biaya emang udah dipikirin dari dulu sih Mbak. Jadi kayak dulu aku inget banget harus presentasi ke papa aku mau ngambil jurusan apa. Jadi aku semacam pitching gitu ke orang tua aku mau ngambil apa dan kenapa aku harus ngambil itu. Akhirnya mereka alhamdulillah terconvince, akhirnya mereka mikir kayak gitu. Kalau dulu rencananya emang kamu udah sampai sekarang berarti kan masih sama nih destininya gitu. Kamu ambil apa awalnya niatnya? Jadi tuh dulu aku sempat mikir kayak universitas di Indo aja, soalnya kan dekat orang tua gitu. Sekalian kayak banyak benefitsnya juga kan Mbak, kalau misalnya kalau di Indo kenal banyak banget orang Indonesianya, terus habis itu networkingnya gitu kan. Jadi kalau misalnya nanti cari kerja atau gimana juga lebih inilah ada istilahnya kita mengharapkan ada peluang di sana. Walaupun di sini nggak ada yang tahu ya kan. Iya gitu. Terus habis itu aku juga sempat muter-muter gitu, jadi kayak kalau misalnya sekolah di US kayak gimana sih, kalau sekolah di UK gimana sih, Australia, Kanada segala macam. Terus abis itu aku sampai terakhir banget kelas 11 akhir gitu, terakhir banget mikir kayak kayaknya Belanda seru deh. Dulu dari situ, dari Belanda aku mulai ngeliatnya tuh di Belanda tuh ada universitas aja sih, jurusannya tuh pakai bahasa Inggris nggak sih. Dulu tuh aku juga sampai mikir kayak semua jurusan di Belanda kan pakai bahasa Belanda bahasa pengantarnya gitu. Terus kayak kalau harus belajar bahasa Belanda lagi, males banget gitu kan. Nah, terus pas aku SMP, aku juga sempat mikir kayak, aku ke Perancis aja. Soalnya waktu itu aku dapet info kalau misalnya di Perancis tuh kuliahnya tuh murah banget. Iya, karena memang secara biaya hidup ya, sana juga lebih murah kayaknya. Gitu, terus dimudahkan. Jadi kalau misalnya bisa bahasa Perancis itu kalau nggak salah tuh tuitionnya cuma 1.000-2.000 euro. Bukan cuma sih, tapi kayak itu beda banget kan daripada yang di sini. Kalau yang di sini berapa, Tiara? Kalau di sini aku bayarnya 6.700. Sebenarnya masih termasuk 6.700 itu setahun. Setahun ya? Setahunnya 6.700. Itu udah termasuk all in. Jadi kayak nggak ada biaya kalau di kita kan ada yang namanya KRS, terus ada yang verifikasi masalah biaya buku dan sebagainya gitu. Kalau di sini udah full gitu. Iya, itu 6.700 itu semuanya. Oke, setiap setahunnya kamu harus sediakan segitu. Tapi itu termasuk kayak
biasanya biaya hidup kalau nggak salah setahu aku kayak teman yang S2 kan ini apa namanya kita harus deposit awal nih sekitar 1 tahun ya. Itu juga sama kemarin. Iya sama, jadi tuh kalau misalnya 6.700 itu biaya sekolahnya doang, jadi tuitionnya doang. Terus kalau misalnya mau kesini mau itu sebenarnya imigrasi sih, lebih kayak prosedural imigrasinya. Jadi kalau misalnya prosedur imigrasinya supaya mereka juga tahu kita bisa tinggal di sini secara finansial, harus memberi deposit sebesar 10.700 kalau nggak salah. Jadi tuh sebenarnya kalau dihitung-hitung biaya hidupnya di sini tuh lebih mahal daripada sekolah di sini kalau misalnya di iya. Jadi kalau misalnya dari konversinya biaya hidupnya di sini lebih mahal memang, tapi kalau secara pendidikannya di sini lebih murah gitu. Iya, udah tahu nggak sih affordable-nya itu lagi tuh nanti aku nggak tahu ya, kayak soalnya beberapa kali tuh anak-anak Indo tuh pas lagi aku tanya-tanya gitu gitu tuh mereka bilang gitu lebih murah mbak dibandingin kuliah di Indonesia gitu. Aku tuh pengen tahu deh skalanya siapa sih gitu yang dibandingin gitu, yang pernah pengalaman atau sharing lah, terserah siapa, aku pengen tahu aja sih. Kalau misalnya dibandingin sama sekolah di Indo, sebenarnya aku juga kurang tahu ya. Tapi kalau misalnya dibandingin sama sekolah yang di luar, kayak misalnya dibandingin sama kalau sekolahnya di US atau di UK, itu Belanda tuh lumayan jauh beda sih. Secara harga. Harganya. Murah banget. Kemarin aku sempat ngobrol-ngobrol sama teman aku yang di US, terus aku ceritain, iya, aku setahun bayarnya segini gitu. Terus dia bilang, murah banget. Itu kayak cuman 1/3 dari apa yang aku harus bayar sekarang, bla 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 gitu. Jadi kalau dari sisi pendidikan di sini ini ya affordable ya berarti ya. Nah kalau dari ininya apa namanya pas lagi selesai kan nih pendaftaran dan sebagainya, berarti kan kalau kamu bisa dibilang nggak ada drama ya, maksudnya dari persyaratannya semua alhamdulillahnya masuk gitu kan, masih standar gitu kan. Pas lagi sampai sini sempet sok ajar nggak sih Tiara? Pertama kali ini balik lagi ke masa-masa first year. Jadi pertama kali kan aku untungnya ditemenin papa mama kan kesini. Ya, alhamdulillah ditemenin papa mama. Aku bayangin kan, aku pernah cerita sama temanku kalau anak SMA baru lulus terus udah langsung ke luar negeri, kayak apa rasanya gitu. Iya, waktu itu sama papa mama alhamdulillah. Terus habis itu jadi kalau misalnya aku sedih atau homesick tuh jadi masih belum kerasa gitu, karena masih ada orang tua, ada familiarity kan. Nah tapi pas pertama kali aku kesini aku langsung kayak nggak tahu sih Mbak Ika gini juga nggak, tapi aku ngerasa kayak regret gitu, langsung kayak nyesel kenapa harus banget kesini kenapa gitu. Aku kesini gitu kan, kayak kenapa jauh banget, nggak tahu rasanya kayak aneh gitu. Tapi waktu itu kan aku juga nggak ikut orientasi ya, jadi waktu pendaftaran segala macam tuh aku nggak ikut orientasi, tapi jadi itu ceritanya aku dititipin dokumen gitu buat dikasih ke satu anak yang udah di sini. Terus aku ketemuan kasih dokumennya, terus si satu anak ini dia bilang kayak aku punya nih tiket ekstra buat ini orientasi, kamu mau beli nggak? Terus aku mikir, terus akhirnya aku ikut terus wah itu deg-degan banget kayak pertama kali berinteraksi. Bakalan kayak OSIS gitu maksudnya. Kayak di pelonco gitu. Di pelonco gitu aku takut banget. Terus pas ketemu di sini ternyata aku lebih takut kayak berinteraksi sama orangnya sih, soalnya kan belum pernah ya dari dulu, jadi kayak aduh nanti ngomongnya beda nggak ya, bercandanya beda nggak ya gitu. Jadi pas pertama kali kesini terus habis itu beli tiket itu terus ketemu sama orangnya ternyata langsung nyambung gitu Mbak. Jadi ya maksudnya supposed to be normal gitu ya, maksudnya nggak ada yang aneh gitu ya. Jadi kayak karena nyambung terus langsung kayak bercanda lagi. Jadi culture shocknya dari situ tuh nggak terlalu kerasa banget gitu, karena kalau di sini kan international studentsnya banyak banget juga kan, dan mereka tuh juga sebenarnya nggak terbiasa dengan orang-orang Belanda di sini. Jadi kalau misalnya temenan sama orang internasional, menurut aku tuh menghadapi culture shock tuh lebih minim daripada mereka juga sama-sama ngerasain gitu ya. Jadi gimana caranya mereka pun jadi nyari kenyamanan bareng gitu ya. Betul. Tapi kalau dari interaksi kelas terus kemudian pada saat sesi kelas sendiri, Tiara sempat ini nggak sih SM kan kalau dari dari IB-nya sendiri kan sebenarnya didesain to be how to get a school in outside kan gitu maksudnya. Nah kalau sekarang ketika sampai di sesinya sendiri udah masuk
universitas gitu. Beda banget gak sih? Ya pasti beda lah. Pas pertama kali aku lecture itu aku bingung banget kayak oh my god ini aneh banget. Kenapa banyak banget student? Kenapa kayak profesornya kecil banget? Lebih kayak ke karena ini apa namanya kelasnya yang sifatnya bertingkat gitu ya? Gitu. Itu pertama kali itu aku wow banget. Oh ini mahasiswa tuh kayak gini gitu. Kayak bachelor tuh kayak gini. Tapi kalau misalnya dari kurikulum dulu sama sekarang sih kayaknya karena aku juga udah terbiasa dengan kerja kelompok dan kayak discussion di kelas gitu. Jadi kalau misalnya di sini diskusi atau presentasi juga sebenarnya nggak terlalu gimana-gimana juga jadi kalau secara ritmenya sebenarnya sama-sama aja ya. Cuma memang karena kita berhadapan sama bahasa yang beda yang bikin kita kadang nyambung nggaknya tuh ya tergantung ya. Iya. Nah kalau yang tadi sempat yang ikut orientasi sebenarnya di sini pakai sistem pelonco sama kayak di kita nggak sih? Sebenarnya tuh kalau misalnya di sini orientasinya tuh lebih fun jatuhnya, jadi kayak lebih untuk ngenalin kalian sama teman-teman kalian di sini, untuk ngebantuin juga kayak mengenali kalian ke Rotterdam kayak gimana sih, hidup di sini gimana, bikin bank gimana dan segala macam. Kalau masalah pelonco-peloncoan tuh Mbak itu sebenarnya kalau misalnya udah ikut asosiasi kayak student association kayak fraternity atau sorority gitu, biasanya tuh mereka ada namanya hazing ritual. Nah hazing ritualnya itu ya sama-sama kayak dipeloncoin gitu Mbak. Oh jadi kalau sendiri dari orientasi enggak, tapi ketika masuk kayak organisasi tertentu itu ada sistem itu baru gitu. Oke, jadi sesi pelonco itu sebenarnya nggak hilang-hilang banget ya, maksudnya di setiap tempat ada lah ya, cuma dengan versinya masing-masing gitu ya. Hati-hati aja milih-milihnya yang bener gitu. Kalau jadi ikut organisasi apa dirimu selain yang ini ada lagi? Belum sih Mbak. Oh jadi selama ini masih PPI. Kita dari awal datang emang udah langsung setahun pertama langsung join ke PPI itu langsung masuk ke organisasi atau enggak? Jadi tuh sebenarnya aku awalnya pengen keluar dulu kan, pengen exploring kayak gimana sih berteman dengan bule, gimana sih organisasi di sini, organisasi internasional. Tapi PP Rotterdam kan juga punya yang namanya walking tour kan. Jadi kita kayak diajak jalan-jalan sekalian kayak sailing kenalan. Nah dari situ tuh aku ditarik, kamu mau ikut PPI segala macam. Akhirnya ketarik juga, terus seru, jadi kayak aku mikir ikut organisasi yang lain tuh udah kayak dilupakan gitu. Jadi kayak aku di sini lumayan. Jadi kayak yaudah deh aku fokus sekolah sama ikut organisasi satu, udah PPI gitu. Oke. Kalau dari ininya sendiri selama berjalannya program, misalnya masa menjabat jadi ketua PPI kan krisis banget ya. Wah berat banget. Dari pertamanya kan normal lah ya, maksudnya kita anggapnya nggak akan ada orang juga yang prediksi akan ada corona, maksudnya secara 100% yakin tuh kan nggak tahu ya, cuma mereka tuh ada prediksi masalah krisis dan sebagainya memang ada, tapi nggak sampai tahu penyebabnya corona gitu kan. Nah kalau dari Tiara sendiri selama masa menjabat gimana, suka dukanya jadi kebayang sih aku. Wah, aku gimana ya? Kalau aku juga sebenarnya nggak tahu sih jadi ketua di organisasi di Indo kayak gimana ya Mbak. Tapi kalau misalnya di PPI Rotterdam itu ibaratnya ngurusin orang 1 tahun penuh gitu. Jadi kayak dari orang baru masuk nanyain beli gembok di mana, dari yang kayak dari yang nanyain kayak imigrasi, paspor segala macam gimana, dan kadang tuh beratnya pada saat kamu juga nggak tahu mau jawab apa, kayak nggak tahu jawabannya gitu. Soalnya kan aku juga di sini kan baru 2 tahun gitu ya, jadi kadang tuh kalau misalnya masalah anak master gitu kadang aku juga nggak paham gitu gimana ya cara solve-nya, karena aku sendiri tuh belum pernah ngalamin. Jadi kalau misalnya di PP Rotterdam tuh masalahnya sebenarnya itu sih, gimana cara coba mengerti semua mahasiswa di sini. Dan mahasiswa di sini tuh bukan cuma S1 ya, ada S2, ada S3, dan bahkan tuh diaspora juga kadang ikut-ikutan gitu. Jadi kadang coba mengerti masalah mereka masing-masing tuh kadang juga susah. Jadi kayak empatinya tuh harus lebih besar. Kalau dari sisi manfaatnya, kalau dari kan udah lama nih join di PPI-nya sendiri ya, maksudnya dari awal bergabung sampai sekarang jadi ketua gitu. Sebenarnya kalau dari ikut PPI itu apa sih yang ditawarkan sama PPI gitu? Wah, networkingnya juga ternyata kenceng banget, Mbak. Jadi karena di sini banyak banget orang Indo yang masuk ke Rotterdam dan notabene top ya. Jadi kenal banyak banget orang yang
menurut aku tuh inspiring. Jadi banyak yang aku bisa belajar banyak banget lah dari mereka, dan menurut aku kalau misalnya aku nggak jadi ketua mungkin aku nggak kenal gitu. Jadi manfaatnya tuh di situ sih. Jadi belajar banyak, mentoring segala macam tuh menjadi ini banget ya. Kalau dari sisi ininya apa namanya, kan suka banyak juga nih bantuan. Kalau sekarang kan memang karena lagi ada corona ya. Tapi kan kalau seandainya pada saat sesi kita anggap sesi yang tahun-tahun lalu ada gitu kan, kayak banyak event-event nasional gitu-gitu. Sebenarnya kalau dari perjalanan yang tahun-tahun lalu gitu, momen apa yang paling kamu tunggu-tunggu seandainya sebagai ketua PPI gitu, event apa yang kamu tunggu gitu? Kalau ini kan biasanya kita nggak bahas kalau ada corona ya. Iya. Dari tahun ke tahun selalu ada itu namanya Hatta Art. Namanya One Indonesia, terus ada 3 event dari One Indonesia, itu Hatta Art, Hatta Debate, sama Hatta Sport lah gitu. Nah aku tuh menurut aku paling seru itu Hatta Arts, karena di sana tuh banyak banget orang dari kota lain, band-band dari kota lain tuh kesini, dan diaspora mulai nonton, jadi juga saling mengenal. Terus habis itu di Rotterdam pun itu mulai sibuk bikin acara, misalnya bikin band sendiri, band Rotterdam, tiba-tiba orang yang nggak tadinya bisa main gitar tiba-tiba bisa main gitar gitu. Terus habis itu ada juga, kita juga bikin drama kan. Nah pas bikin drama juga latihannya lumayan intensif, jadi kita mulai bondingnya dari situ gitu. Jadi tuh aku seneng ngeliat kalau misalnya tuh kita bisa kolaborasi bikin sesuatu event yang seru gitu. Oke, berarti karena sebenarnya kemarin kamu bilang apa namanya eventnya itu karena corona itu ya, jadinya kan kalau seninya supposed to be di hari apa sih? Maksudnya di kapan sih? Itu nyesek banget sebenarnya, soalnya waktu itu tuh aku lagi ikut latihan drama, ikut latihan teaternya. Terus abis itu pas hari itu baru banget pas pemerintah Belanda keluarin gak boleh bikin event 100 orang. Aku ngeliat kayak gimana nih. Terus habis itu bulan Maret kalau nggak salah ya kan? Bulan Maret, padahal tuh minggu depannya itu Hatta Debate, minggu depannya lagi tuh Hatta Arts. Jadi tuh dikit banget persiapannya, udah semuanya lengkap, udah almost ready lah ya. Almost ready, udah tinggal eksekusi aja ya gitu. Paling itu cuma gladi resik gitu ya. Wah itu aku langsung sedih banget. Sedih banget sih, kebayang sih, soalnya udah disiapin kan, dan itu memang big eventnya tiap angkatan kan. Benar. Ini juga kalau sekarang kita bilang juga udah masuk ke second wave lagi kan di Belanda sendiri. Dan itu juga sebenarnya menghambat kita untuk misalnya membuat event yang kayak welcoming new students. Itu juga sekarang tuh masih nggak jelas gitu loh Mbak, kayak boleh nggak ya. Kalau ini kan kita lihat yang ada di Eurocare aja sendiri, mereka membatasi ya jumlahnya. Terus kayak beberapa akses di sini juga masih terbatas ya. Nah kalau seandainya ada anak-anak baru nih Tiara, atau calon-calon anak SMA lain gitu, mau join bareng di di Rotterdam sendiri gitu, atau entah di kampus luar negeri lainnya gitu. Kalau menurut Tiara, apa sih saran yang bisa kamu berikan mulai dari sisi pendaftarannya, terus sampai sampai mereka lulus gitu kan? Maksudnya kan mereka pasti mempersiapkan untuk berangkat gitu. Dari entah dari sekarang segi mental atau dari apapun yang mau kamu sharing ke mereka dari sisi pengalaman kamu, boleh dikasih tahu ke teman-teman. Prepare dari jauh-jauh hari. Kalau misalnya sekarang kelas 10 gitu udah mulai belajar tuh IELTS, sudah mulai bagusin nilai. Terus habis itu matematika juga belajar yang bener lah. Gitu kalau misalnya kayak aku kan nggak jago matematika ya, jadi kayak emang harus belajar dari dulu gitu. Pokoknya kalau misalnya secara mental kayaknya ya mulai coba sehari-hari pakai bahasa Inggris, biar kayak nanti ntar ketemu bule nggak kagok sendiri mau ngomongnya gimana gitu. Jadi ya prepare dari jauh-jauh hari sih. Siap-siap. Tapi kalau dari kisah yang tadi di awal kamu cerita sih memang benar sih. Kalau kita bandingin, kamu memang benar-benar memang kamu masuk di tempat yang tepat pertama gitu. Cuma dari bertahap pun kan kamu dari kelas 10 sudah dilatih berarti kan secara program sama kampusnya gitu. Sama SMA-nya udah di design to be kayak gitu. Bener jadi banget. 3 tahun itu lumayan sih kalau kita bandingkan sama teman-teman yang tadi kamu cerita dari lab school itu. Mungkin mereka beda kisahnya sama kamu gitu. Tapi kalau dari 3 tahun udah itu sih berasa sih, walaupun sama Indo ngomong bahasa Inggris tapi tetap aja ya dari pertama kemauan juga belum tentu gampang. Soalnya saya pernah juga kan tinggal di Kediri gitu kan, di kampung Inggris itu buat latih bahasa Inggris itu. Ya itu ada yang iya, ada yang enggak, memang kembali lagi ke pribadi kan kalau kayak gitu. Menarik, boleh banget ya. Dan sebenarnya aku lumayan miris sih sebenarnya, sayang banget itu kalau misalnya ada orang Indonesia yang mencoba pakai
mencoba berbahasa Inggris, tapi malah diledekin gitu kan kayak ya kan lagi coba-coba, kalau salah-salah dikit kan seharusnya ya nggak maklum lah ya gitu, kayak yang penting berani aja, soalnya tuh orang Belanda pun bahasa Inggrisnya juga nggak bagus-bagus amat kok gitu, kalau misalnya kita salah-salah dikit juga yang penting ngerti ya nggak apa-apa gitu. Iya, ada ucapan yang memang intinya pakai vocab normal dulu yang biasa-biasa gitu kan, terus ketika kita udah mulai pede baru dibuat advance gitu ya, karena yang paling susah itu kita bayang sih, maksudnya dengan usia dini ya, aku bilang satu usia dini sih, maksudnya kita masih mencari jati diri kan pada saat itu, dan orang tua sudah mempercayakan kita untuk jauh dari mereka itu ya, itu bukan suatu hal yang mudah sih. Nah buat teman-teman Ryota, sekian sharing dari kami. Kalau kalian ingin join juga bareng seperti pengalaman teman kita Mbak Tiara di sini, boleh banget. Tapi noted juga kisah-kisahnya beliau terkait bagaimana bisa sekolah di Belanda, kemudian bagaimana persiapannya, dan itu nggak berangkat dari 1 atau 2 hari. Iya. Nah, sampai jumpa di sesi berikutnya. Terima kasih. Dadah.